Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Penurunan tanah yang oleh sebab manusia, apapun ya, apakah bangunan maupun pengambilan air yang berlebihan tadi, itu saya faktor antropogenik, saya sebutkan sebagai faktor manusia, faktor antropogenik. Tetapi bahwa ada juga perubahan muka laut yang ini teman-teman dari klimatologi ya, dari meteorologi pasti juga sedang ramai juga, bahwa sekarang ini sedang masa-masanya global warming kan, peningkatan suhu bumi gitu. Nah, apapun penyebabnya, apakah penyebab oleh natural atau penyebab oleh manusia, misalkan penebangan hutan, kemudian ozon hole, kemudian pabrik-pabrik dan sebagainya. Dan itu yang jelas bahwa itu sudah sangat berpengaruh, karena terjadinya rob itu pasti bukan karena turunnya muka laut, turunnya tanah Jakarta atau tanah pantai, tetapi air laut yang menginvasi ke darat kan. Nah, itu pasti karena aspek klimatik lah gitu. Nah, dan saya melihat aspek klimatik ini adalah aspek natural. Jadi menurut saya ada dua faktor yang menyebabkan yang nanti genangan-genangan yang ada di Pantura lah, pantai utara Jakarta katakanlah, genangan yang disebabkan oleh antropogenik maupun genangan yang disebabkan oleh natural. Jadi memang secara historis di dalam geologi itu ada siklus seperti dikatakan oleh Pak Amwazi tadi ya. Saya dulu bersama Pak Lambok meneliti dengan tim itu bisa mengamati adanya garis pantai Jakarta dulu itu sekian puluh ribu tahun yang lalu itu garis pantainya ada di sekitar Kramat Jati itu. Jadi Jakarta dulu memang laut begitu ya. Dari kalau saya bisa share screen ya, saya coba. Ini saya di sini 40 KTIL ini ya, 40.000 tahun yang lalu. Saya ambil 4.500 atau tahun yang lalu dan 500 tahun yang lalu. Tadi Pak Lambok mengatakan antara Semarang dan Demak itu juga terjadi seperti penurunan gitu ya. Nah, itu sebenarnya di Semarang dan Demak itu sudah disinyalir oleh peneliti Belanda tahun 49 atau 57 bahwa Demak itu dulu abad ke-16 itu masih selat itu. Jadi ada Pulau Muria ya, jalur Semarang Demak sampai Surabaya yang sekarang jadi jalan raya itu ada selat itu. Artinya adalah laut. Itu pada abad 16. Abad 16 itu kalau kita proyeksikan dalam tahun, itu kan sekitar 500 tahun yang lalu kan ya. Nah, jadi saya akan memberikan masyarakat biar tahu bahwa Jakarta dulu itu memang ini dari Kramat Jati ini. Jadi kalau bisa lihat ya, di sini, maaf saya ini dulu, pointers ya, oke. Nah, di sini ini pantai Jakarta ya, pada sekitar 40.000 tahun yang lalu itu berada sekitar 25 sampai 35 meter di muka laut sekarang lah. Jadi kalau kita tarik batasnya seperti ini. Nah, kalau ini saya merujuk juga, saya coba kalibrasi dengan kurvanya kawan saya dan kawannya Pak Lambok ini, Hantoro tahun 87 kalau tidak salah, itu kita lihat 40.000 tahun yang lalu itu sekitar di sini. Ini skalanya ratusan ribu ya. Jadi kalau ini 100.000 tahun yang lalu, 40.000 tahun yang lalu kurang lebih di sini. Kalau kita tarik ke atas ya, muka laut itu di sini ya, sekitar itu. Jadi dulu pernah sini kemudian turun gitu ya. Nah, ketika 4.500 tahun yang lalu ini di sini ya, sekitar 4.500 tahun yang lalu itu sekitar 4,5 meter lah. Nah, perubahan garis pantainya menjadi di sini. Nah, apa yang terjadi? Karena perubahan klimatik. Memang dimensinya ribuan tahun, tetapi bahwa proses ini secara alamiah terus terjadi, siklus gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan, 500 tahun yang lalu sama halnya dengan yang tadi di daerah Semarang Demak, itu pantai Jakarta tuh di sini, ya.
Jadi kalau kita lihat itu seperti di sini. Dan apakah ini akan apa yang terjadi? Apakah karena susutnya muka laut, ya, karena suhu bumi menurun? Jadi kalau kita lihat ini suhu bumi ini terus menurun ini. Artinya kalau turun ke bawah ini karena suhu bumi menurun. Karena volume air laut itu menyusut begitu. Jadi muka laut menjadi turun kan? Nah, sampai menuju nol. Nah, 500 tahun yang lalu itu pernah di minus di bawah nol ini sekitar 1,5 meter sampai 1 meter dari muka laut sekarang. Jadi kurang lebih dulu pernah sampai ke sini. Nah, ini artinya perubahan muka laut, garis pantai itu bisa disebabkan oleh natural. Pada 500 tahun yang lalu saja di sini kan paling kerajaan juga mana berapa jumlah penduduknya. Kemudian juga belum ada pemukiman, belum ada bangunan-bangunan, begitu ya. Tetapi ini terus terang bahwa ini belum dikalibrasi dengan proses sedimentasi ya, tambahan-tambahan dari erosi dari daratan yang menuju sini yang menyebabkan pertambahan garis pantai. Dan ini tentu akan banyak faktor. Tetapi data dari kami menunjukkan garis pantai 500 tahun yang lalu seperti ini. Sama halnya dulu di daerah Demak 500 tahun yang lalu itu masih selat. Nah, sekarang garis pantai kita itu sekarang ini ya, yang sini. Nah, sekarang apakah akan kembali naik gitu ya. Jadi siklus, kalau dulu terjadi susut laut karena suhu bumi menurun, sekarang kan sedang global warming. Kalau global warming berarti volume air laut meningkat ya, karena pencairan es ditutup, volume air laut meningkat, maka ini akan mendorong naiknya muka air laut. Nah, saya terus terang tidak punya angka yang pasti berapa, tapi bahwa tren atau kecenderungan global warming itu atau pemanasan global itu akan meningkatkan suhu bumi akan meningkatkan pencairan es, dan pencairan esnya akan mengakibatkan bertambahnya volume air laut. Nah, kemana pertambahan itu? Ya pasti dia akan naik ke darat. Nah, saya dulu tinggal di Jakarta dari kecil, tidak pernah itu sampai dengan SMA dengar ada rob banjir di daerah Pluit gitu ya. Di pasar ikan dulu saya juga sering main di Sampur dulu, istilah Cilincing, itu tidak banjir itu. Nah, kenapa? Apakah ini bagian dari fenomena naiknya suhu bumi? Ya barangkali bisa seperti itu. Lagi pula dipicu tadi oleh Pak Lambok tadi adanya bangunan-bangunan ya, maupun pengambilan air, sehingga menurut saya ini ada dua faktor tadi, faktor antropogenik ya, faktor manusia berulah gitu ya, kegiatan manusia dalam hal ini, dan faktor natural yang ikut berperan. Saya kira sementara itu Mbak Sri ya. Jadi nanti ada, kalau ditanya bagaimana kecenderungan yang akan datang kenaikan, nanti slide-slide berikutnya pada waktu diskusi berikutnya lah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.